أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياه نعبد وإياه نستعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآب. أما بعد. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Dengan ucapan alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah, di siang hari ini masih ada umur, kita dapatlah melangkahkan batis berkumpul berjamaah dalam acara mengenang kembali peristiwa yang besar dan agung, ialah peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teriring doa, semoga acara hari ini yang dilakukan Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan limpahan rahmatnya, berkah dan ampunan kepada kita semua. Dijauhkan kita semua dari hal-hal yang buruk, jauh dari bala, jauh dari bencana, jauh dari petaka. Diberi oleh Allah aman sentosa, selamat dunia akhirat, akhir hayat husnul khatimah. Mudah semuanya kelak masuk surga. Amin ya rabbal. Para alim, para ulama, para guru-guru agama yang kita muliakan, para tokoh-tokoh masyarakat dan seluruh yang hadir, panitia langgar dan seluruh jamaah yang hadir di acara Isra Mi'raj yang saya hormati, rahimakumullah. Salah satu di antara bulan-bulan yang istimewa adalah bulan Rajab. Sehingga Nabi kita bersabda, kata Nabi, Ar-Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Kemuliaan bulan Rajab, sebelum kita membicarakan tentang peristiwa Isra Mi'raj, apa kemuliaannya? Rasul mengatakan Ar-Rajab syahrullah, Rajab adalah bulannya Allah. Mic-nya dua. Ar-Rajab syahrullah, Rajab adalah bulannya Allah. Safar lain ke bulannya Allah, Syawal lain ke bulannya Allah, sama aja bulan Allah juga penciptaan. Cuma Rajab diistimewakan oleh Nabi sehingga dikatakan Rajab itu bulannya Allah, disandarkan kepada Allah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah saking mendapatkan predikat mulia bulan Rajab sehingga Nabi menyandarkan bahwa Rajab adalah bulan Allah, di mana pada bulan Rajab ini Allah besar-besaran membuka pintu ampunan kepada hamba-hambanya. Dengan kata lain, Rajab adalah gibyar makfirah Allah. Maka dari itu, pada bulan Rajab ini istimewa, kencangi istighfar kita, kuatkan permintaan ampun kita kepada Allah. Kenapa? Karena sebentar lagi kita akan menyongsong masuk bulan suci Ramadan. Sebelum kita masuk bulan suci Ramadan, kita sucikan diri kita terlebih dahulu. Dengan apa? Di mana pada Rajab inilah kita menyucikan diri dengan cara memohon ampun, yakni istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah. Curahan ampunan hanya dari Allah. Ya astaghfirullah, yang bisa memberi ampunan hanya Allah. Khataya astaghfirullah
Siapapun yang hadir hari ini ya Allah, jangan biarkan kecuali dibasuh dosanya dengan ampunan-Mu ya Allah. Firallah mimma ya azza. Wahai Allah, hamba-hamba-Mu berkumpul hari ini mengemis mohon ampun, gema istighfar yang dikumandangkan, seberkas kasih sayang ampunan curahkan di tempat ini ya Allah. Sehingga siapapun yang datang kemari hari ini yang penuh dengan kotoran dosa, cuci dirinya ya Allah. Karena dosa adalah penghalang, dosa adalah penghalang selamat menuju hadirat Allah. Dosa adalah pengundang bala, dosa adalah mendatangkan siksa, dosa adalah membuat sengsara, dosa yang membuat celaka binasa. Maka ya Allah, dengan gema istighfar ini, siapapun yang hadir hari ini ya Allah, ampuni dosanya, terima taubat-taubatnya. Minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Maka kemuliaan bulan Rajab akan kita peroleh apabila satu, kita kencangi istighfar kita, mohon ampun kepada Allah. Kenapa? Karena kita mengakui orangnya banyak dosa. Kita ini banyak hilaf dan banyak salah. Dahulu jarang sembahyang, sekarang masih hai jarang sembahyang. Kan ada perubahan. Mata melihat yang haram, telinga mendengar handphone yang isinya ada baik yang haram, pakai headset di telinganya, menyumpali dengan barang yang haram. Handphone yang kita punya itu bisa mendatangkan pahala, tapi juga bisa mendatangkan dosa. Maka kalau kita tidak bisa menyikapinya, handphone yang kita miliki, telinga kita akan mendatangkan dosa, mata kita akan berbuat dosa. Karena apa? Karena tidak semua apa yang ada dalam handphone itu mendatangkan kebaikan. Seperti misalnya di handphone itu ada video porno, atau di handphone itu ada berita-berita hoax, berita yang kada bujur, atau sesuatu aib orang lain. Kita mendengarkan, kita melihati, maka kita melihati dan mendengarkan itu sudah termasuk maksiat dosa mata dan maksiat dosa telinga. Kalau kita ingin membuka dosa aib kita teramat banyak. Belum lagi yang lainnya, kadang-kadang mulut kita kadang-kadang menyebut aib orang, dusta, sumpah serapah, makian, cacian, gibah kepada orang. Belum lagi hati kita kadang-kadang dendam, dengki kepada orang, jahat sangka kepada orang lain, bukan kepada orang lain lagi, bahkan kepada mertua sendiri. Jahat sangka kepada mertua datang. Begitu mertua datang, muka menantunya cemberut. Jar menantunya sambil berbisik-bisik, nang Tuhan datang nak hutang dari ini. Jangan Tuhan, nak aku ini datang hendak menghilangi cucu. Mana cucuku nih? Mana? Bagusnya pentuhannya datang ingin mengetahui anaknya, cucunya, ingin ketemu, kangen. Cuman menantu ini kadang-kadang kurang bagus tanggapan. Dengan mertua aja berdosa, kadang-kadang juga dengan damsanak, bahkan dengan saudara kandung kadang-kadang kada tegur sapa, kada rukun, kada harmonis, kada akrab. Begitu bertemu muka bepaling, cemberut muka kayak muka malambir. Banyak maka orang yang putus silaturahmi, orang yang kada tegur sapa, orang yang kada rukun dengan keluarga, orang yang kada baik hubungan dengan tetangga, rahmat Allah tidak dicurahkan ke dalam rumah itu.
Kalau rahmat itu tidak tercurah kepada rumah tangga seseorang, nang turun adalah bala dan petaka. Nang datang adalah setan masuk ke dalam rumah itu. Kenapa? Rahmat Tuhan jauh. Untung guru yang aku coba lakiku namanya Rahmat. Rahmat seikuman. Jadi kembali, dosa. Maka tidak ada jalan dosa ini kecuali hanya diampuni oleh Allah. Maka untuk mendapatkan ampunan, inilah biar maghfirah besar-besar Allah membuka ampunan pada bulan Rajab ini. Oleh karena itu kembali istighfar, kencangi kuati bulan Rajab ini. Kalau sudah ampunan Tuhan ada pada kita, Allah berfirman, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara wa yursilis samaa 'alaikum midrara. Bila kalian dapat ampunan karena kalian istighfar minta ampun, Allah akan mencurahkan datang dari langit hujan rahmat kasih sayangnya. Hidup tenang, hidup baik, senang dan lapang, hati pun bahagia. Kenapa? Karena rahmat terlimpah kepadanya. Kenapa? Karena dapat maghfirah ampunan dari Allah. Allah menurunkan rahmat seluas-luasnya dari langit. Kemudian kata Tuhan, wa yumditkum bi amwal, Allah memberikan harta, rezekinya mudah, rezekinya berlimpah, rezekinya murah, rezekinya berkah. Jadi bila dapat ampunan, membuka jalan rezeki yang mudah, penuh berkah. Apabila orang kada dapat ampunan, bila orang itu kada dapat ampunan, dirinya penuh dengan dosa, dirinya penuh dengan lumpur-lumpur keburukan, maka inilah nama mempersempit jalan datangnya rezeki, sehingga rezekinya susah, rezekinya sempit, rezekinya sulit, rezekinya sedikit, rezekinya macet rezekinya. Hutang lawan inur kada bayar belum, kreditan lagi murah, lampu listrik hendak putus orang belum bayar, lending kada bayar, pekerjaan di PHK, cari rezeki susah, anak masuk rumah sakit corona, diri semakin tua, rezeki sempit susah, hidup penuh dengan lamaran, penyakitan pulang orangnya, penuh dengan bisulan lagi. Nah, hidup sempit. Makanya Nabi juga mengatakan, siapa yang mengekalkan istighfar, siapa yang istiqamah dalam seistighfar minta ampun kepada Allah. Karena sulit istighfar itu cuma mulut yang dibuka minta ampun. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Maka ujar Nabi, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah bukakan jalan rezeki yang tiada diduga, tiada disangka-sangka. Ada Allah cara memberikan jalan rezeki kepada orang yang dapat ampunan karena dia minta ampun istighfar kepada Allah. Nah, oleh karena itu, seiring dengan bulan Rajab ini, ayo mohon ampunlah kepada Allah sambil perbaiki di mana dosaku selama ini, di mana salahku selama ini, di mana hilafku selama ini. Banyak aja Tuhan desakan. Nah, itu ayo baiki, perbaiki, insafi, sadari, mohon ampun kepada Allah supaya kita hidup penuh kelapangan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Memang juga itulah yang paling utama. Selamat orang itu kalau dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Bulan Rajab bulan yang mulia. Maka Nabi kita menyandarkan bulan Rajab bulannya Allah. Oleh karena itu mohon ampunlah. Kemudian tidak lepas mulianya bulan Rajab karena
Di dalamnya ada peristiwa yang agung. Apa itu? Perjalanan yang tidak pernah dialami oleh siapapun, nabi manapun, nabi-nabi dahulu pun juga belum pernah. Hanya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ialah pertemuan Nabi kita dengan Allah dalam perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dari itu Isra, Mi'raj, Isra perjalanan dari Masjidil Haram Masjidil Aqsa, Mi'raj naik Nabi kita ke atas langit dibawa oleh Jibril, berjumpa dengan Allah langsung tatap muka. Tidak ada orang yang bisa, tidak ada orang yang pernah berjumpa dengan Allah, hanya Nabi kita Muhammad SAW. Maka dari itu, kalau ada orang mengaku bertemu dengan Allah, kalau ada orang mengaku melihat Allah dengan mata kepala, maka orang itu hukumnya murtad. Kalau ada orang mengaku-ngaku, oh aku melihat Allah, atau si anu bertemu Allah, oh si anu telah berjumpa dengan Allah misalnya, nah maka orang itu telah keluar dari Islam karena sudah menyalahi iktikad, menyalahi keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Hukumnya murtad. Arti murtad apa? Keluar dari Islam. Ya sama dengan kafir juga. Yang hanya melihat Allah, yang hanya bisa berjumpa dengan Allah, yang hanya tatap muka langsung dengan mata kepala adalah satu-satunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya hebat Nabi kita itu orang mulia dan istimewa. Orang yang mulia dan istimewa sehingga dapat kemuliaan apa? Ialah kemuliaan berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita alhamdulillah menjadi umatnya. Apabila kita juga ingin mendapatkan kemuliaan, kita ingin mendapatkan kemuliaan dari Nabi kita, karena beliau adalah orang yang memang dimuliakan oleh Allah dan orang yang sangat tinggi derajatnya, maka kita sebagai umatnya harus banyak hubungan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jalannya hubungan dengan Nabi kita? Hubungan diantara jalannya hubungan dengan Nabi kita adalah selalu salawat dan salam kita sampaikan kepada beliau. Nah, makanya setelah Rajab, kemudian berikutnya Sya'ban, bulan berikutnya Sya'ban disandarkan ujian Nabi. Sya'ban adalah bulanku. Sya'ban, syahri, Sya'ban adalah bulanku. Kenapa Nabi mengatakan Sya'ban adalah bulanku? Karena pada bulan itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Qur'an, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Maka itu ujar Tuhan, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Ayo salawatlah kalian, salawatlah, bersalawatlah kalian kepada Nabi dan ucapkan salam kepadanya. Ayat ini turun pada bulan Sya'ban, sehingga kita pada bulan Sya'ban disuruh juga banyak mengucapkan salawat dan salam. Supaya apa? Supaya terhubung channelnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan salawat kita sampaikan, terhubunglah kita, rohani kita, jiwa kita. Maka ini juga akan mengangkat derajat mulia seseorang itu. Suatu hari ada seorang ulama, seorang aulia, punya tetangga ini beriman. Punya tetangga yang beriman, kemudian tetangga ini meninggal. Pada suatu malam si ulama aulia ini bermimpi melihat seorang beriman ini tempatnya di tempat yang indah, tinggi kedudukannya di surga Darussalam. Heran ulama ini, aulia ini. Tanya dia, wahai tetanggaku, bukankah kau lagi hidup seorang preman? Benar. Bukankah seorang hidup ketika dunia banyak maksiat dosa? Ya. Aku memang lagi hidup adalah ahli maksiat. Aku memang lagi hidup banyak dosa. Lantas bagaimana engkau bisa mendapat kedudukan yang tinggi sampai ditempatkan dalam surga Darussalam? Dia jawab,
Katanya memang aku lagi hidup perbuatanku maksiat, banyak dosa, banyak salah, tetapi aku mendapatkan ampunan dari Allah. Kenapa? Karena ketika aku datang mendengar majelis, datang mengikuti majelis, di majelis itu ada seorang ustadz mengatakan, ia membaca hadis yang bunyinya, siapa yang membaca salawat kepada Nabi Muhammad dengan nyaring suaranya, maka ia mendapatkan curahan maghfirah ampunan dari Allah. Mendengar kata-kata demikian, aku pun nyaring bersalawat, aku angkat suaraku bersalawat kepada Nabi Muhammad, dan para hadirin pun juga nyaring bersalawat kepada Nabi Muhammad. Karena sebab itulah Allah memberikan kepada aku dan semua hadir dapat curahan ampunan dari Allah, sehingga inilah yang membuat aku diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu Syaban adalah bulannya Rasulullah SAW, maka disuruh kita untuk memperbanyak salawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Nabi kita orang yang mulia, maka kita akan dapat kemuliaan dari beliau kalau kita banyak bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya di bulan Sya'ban nantinya. Nah, kemudian Nabi kita orang yang mulia dimuliakan oleh Allah dengan perjalanan Isra dan Mi'raj. Apa yang dilihat, apa yang dihadapkan kepada Rasul dalam perjalanan itu? Banyak peristiwa-peristiwa yang dihadapkan kepada Rasul. Di antaranya, dalam peristiwa itu Nabi bertemu dengan orang-orang yang sedang mendapatkan siksa. Apa siksanya? Di antaranya banyak kaum-kaum wanita, orang yang mereka diazab dan disiksa. Siksaannya sungguh sangat mengerikan dan menyedihkan. Kaum wanita duduk bersama-sama, kemudian yang anehnya itu organ anggota tubuhnya dia makan, dia gigit, dia makan, dia gigit, berteriak, minta tolong, tapi dia sendiri yang menggigit, dia sendiri yang memakan. Ini aneh. Nabi kita tidak habis pikir, aduhai ya Jibril, kenapa ada orang yang demikian, yang berlaku menyiksa diri, memakan organ tubuhnya sendiri, sudah tahu sakit, sudah menjerit, merintih, tapi tetap dilakukannya. Apa itu ya Jibril? Jibril mengatakan, ya Muhammad, itu siksa umatmu hai Muhammad. Umat saya, umatmu hai Muhammad. Apa penyebabnya Jibril? Penyebabnya hai Muhammad, perempuan-perempuan itu memakan organ tubuhnya karena dia ketika hidup di dunia memakai perhiasan, tapi dengan perhiasan